Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Darneti SKM, Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Selamat datang di Ruang Inspirasi. Hampir seluruh orang dewasa menghabiskan separuh dari waktunya untuk bekerja, baik bekerja sendiri dari rumah maupun pergi ke tempat kerja. Banyak hal yang terjadi di tempat kerja, baik yang positif dan bukan tidak mungkin hal yang negatif. Bersama narasumber kami yang hadir di Ruang Inspirasi, kami berharap para penonton yang menyaksikan tayangan kami bisa mendapatkan inspirasi positif dari narasumber kami sehingga merubah perspektifnya dalam bekerja dan akhirnya bekerja menjadi lebih positif dan bermakna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Inspirasi. Alhamdulillah hari ini Mas Fadel akhirnya kita bisa syuting di sini setelah janji sekian lama, Bu. Setelah berulang kali kita mau reschedule untuk kemudian podcast, hari ini alhamdulillah bisa terwujud, Ibu. Nah, ini Bu Yola, selamat datang di Ruang Inspirasi. Sebenarnya sih kita di sini itu lebih kepada sharing-sharing, Bu. Dipastikan nanti Mas Fadel juga tanya nih, sebenarnya Bu Yola ini siapa sih, gitu kan? Nanti Bu Yola juga bisa sharing-sharing terkait dengan perjalanan hidupnya Bu Yola. Harapan kita sih, Bu, nanti teman-teman penonton atau nanti yang lihat podcast ini tuh bisa terinspirasi dari apa yang nanti Bu Yola sampaikan, gitu sih. Nah Bu Yola ini sebenarnya salah satu orang yang juga amat sangat mensupport nih program ini. Terima kasih ya Bu Yola. Sama nih. Beliau ini yang juga membantu sampai akhirnya ini semua bisa terwujud gitu. Semoga nanti kita bisa kasih dampak yang positif ya, Bu, ke teman-teman ASN khususnya ataupun pekerja-pekerja lain di luar sana yang mungkin masih galau, kok kerjanya begini-begini aja. Kok kayaknya kerja gini amat ya gitu. Nah, kalau Bu Yola ini nggak kayak gini nih. Bu Yola ini orangnya asik gitu ya, dia menjalani hidupnya dengan santai, tapi targetnya tercapai gitu. Nah, boleh gitu ya Bu ya, kita sharing-sharing di sini. Nah, boleh mungkin kalau saya sih udah sering ketemu sama Bu Yola ya, beliau adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cilegon saat ini, tapi mungkin teman-teman di luar sana Bu gitu ya masih taunya Bu Yola cantik dari Dinas Kesehatan. Nah, siapakah sebenarnya Bu Yola ini? Mungkin bisa mulai cerita Bu, sebenarnya siapakah saya? Terima kasih Nia, Mas Fadel. Jadi saya hanya manusia biasa ya. Kalau harus memperkenalkan diri. Jadi kalau saya lebih memperkenalkan diri, saya lebih suka saya ibu 2 orang anak. Saya ibu itu 2 orang status anak. yang nggak paling bisa terbeli tinggi ya Bu ya, betul. Saya ibu 2 orang anak. Kebetulan anak saya sudah dewasa semua, sudah bekerja. Alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan saya untuk membesarkan anak-anak saya. Kemudian sudah bekerja juga. Nah, tapi tugas belum selesai demu ya? Belum. Masih terus ini ya. Sampai mata menutup itu baru tugas saya selesai. Ini tugas terpanjang sebenarnya ya Bu ya. Nah, kebetulan kalau pekerjaan saya selalu mengatakan bahwa pekerjaan utama saya adalah seorang istri dan ibu rumah tangga. Tapi pekerjaan sampingan saya selalu mengatakan bahwa karir saya sebagai PNS adalah pekerjaan sampingan saya. Kebetulan Tuhan menitipkan kepada saya menjadi seorang ASN dari sejak saya lulus. Jadi saya nggak sempat kerja di tempat lain. Langsung jadi ASN ya Bu? ASN. Kebetulan waktu itu kalau lulusan, kalau nggak salah profesi apoteker, profesi dokter diharuskan wajib kerja sarjana ya. Ternyata 3 tahun saya wajib kerja sarjana, saya menikmati betapa enaknya menjadi pegawai negeri sipil. Waktu itu belum ASN, masih PNS. Jadi karir saya ini kalau dihitung-hitung, kebetulan Nia, saya tahun depan mengakhiri masa bakti saya sebagai ASN selama 33 tahun. 33 tahun ya Bu? 33 tahun. Pasti Mas Fadel aja nggak nyangka Mas Fadel. Dikira masih CPNS kan? 33 tahun saya berkarir sebagai ASN. Di situ saya menemukan, bagi saya pribadi ya, kalau ada orang mengatakan, apa sih kerja ASN? Apa sih santai ASN? Bagaimana kita membawa diri ya, sebenarnya bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita menjalankan amanah yang dititipkan. Manage juga ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kita ini tidak boleh mengatakan bahwa diri kita gagal. Nah, itu kunci yang pertama. Nggak boleh mengatakan diri kita gagal. Oh, saya udah sekian tahun, saya belum ada peningkatan karir.
Kalau saya tuh. mengatakan kepada diri saya tidak ada manusia yang gagal, tapi itu adalah proses kita untuk naik ke tingkat yang lebih naik lagi. Jadi memang proses setiap orang itu akan beda-beda. Oh iya benar. Mungkin saya 10 tahun, Nia 6 tahun untuk naik jenjang berikutnya. Jadi saya menganggap bahwa saya diperkaya dengan proses-proses yang ada, sehingga pada saat saya naik, wawasan saya akan lebih luas lagi. Artinya hasil tidak mengkhianati proses gitu ya Bu ya? Betul. Oke, nah ini Bu, kita mungkin putar lagi ke belakang. Sebagian mungkin kalau lihat wajahnya Bu Yola dipikir orang apa Mas Fadel? Orang Sunda kali ya? Nah orang Sunda kan tuh Mas Fadel bilang orang Sunda atau orang Jawa? Padahal beliau ini orang Sumatera ya Bu. Nah, lahir di Sumatera atau di mana Bu? Jadi kebetulan bapak saya ini, saya belum menceritakan latar belakang saya ya. Ayah saya ini seorang tentara. Jadi kalau biasa disiplin dong Bu. Pasti. Jadi kalau berangkat kemanapun, saya ingat waktu kecil itu bapak saya paling on time tuh, kita nunggu kita. Jadi nama bapak saya itu selalu mengantarkan anaknya sekolah waktu itu. Mengantarkan anaknya sekolah. Jadi kalau siapa yang nggak siap itu malu sendiri. Jadi karena saya, kalau ibaratnya dulu itu kan anak kolong ya. Oh iya, kalau anak-anaknya TNI atau itu ya? Iya, anak kolong ya. Jadi saya itu lahir di Malang. Ayah ibu saya tuh asli orang Medan. Lahir di sana. Lahirnya di Malang. Saya karena anak kolong kan lahir, bapak saya memulai karir waktu itu, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya dan kakak saya lahir di Malang, adik saya lahir di Jogja, yang bontot lahir di Jakarta. Berarti nggak ada yang lahir di Medan berarti ya Bu? Nggak ada. Orang tua asli Medan, lahirnya di Malang. Jadi banyak kultur budaya Jawa justru ya. Betul. Tapi dulu saya hanya di Sumatera itu, bapak saya ditugaskan di Palembang pada saat itu. Pada saat di Palembang itu saya SMP ya. Di situ saya merasakan, aduh, kok saya ini setiap 2 tahun pindah-pindah. Maksimal 3 tahun pindah-pindah. Saya nggak punya yang berasa ibarat kata soulmate beneran ya. Belum sempet deket banget. Udah keburu pindah lagi. Tapi nggak apa-apa. Justru itu yang memperkaya wawasan saya. Iya, banyak wawasan saya bisa pindah ke daerah ini, daerah itu, sehingga saya sudah terbiasa dari kecil keberagaman ya. Oh iya, bertemu dengan suku yang berbeda, berbagai macam orang itu saya sudah merasakan. Apalagi kalau anak kolong kan kita tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan apapun, semua sama lah teman-teman, semua sama. Iya, jadi artinya setelah berpindah-pindah tadi itu malah memperkaya diri, ketemu sama orang-orang baru dengan adat yang mungkin berbeda sama yang diterapkan di keluarga gitu. Tapi ada nggak sih Bu hal-hal dulu yang berkesan gitu pas masih kecil, mungkin SD, SMP, SMA, yang sama orang tua yang sampai sekarang masih diingat gitu Bu, dan bahkan mungkin diterapkan lagi nih kalau ke anak-anaknya Ibu sekarang gitu? Kalau yang berkesan itu kedisiplinan bapak saya ya. Oh iya, kedisiplinan itu kayak kalau zaman dulu tuh kita kira street banget gitu ya. Iya. Yang mungkin sekarang agak berubah nggak sih Bu? Nggak bisa sama anak sekarang. Beda ya. Gen Z ya Mas Fadel. Iya, Mas Fadel jangan Gen Z nih. Dia bukan milenial. Oh, milenial. jadi kalau kita terapkan ini yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya, mungkin yang ya karena saya pengalamannya mungkin lebih senior lah, ibaratnya pengalamannya lebih banyak ya. Kita menerapkan kepada anak-anak Gen Z ini apa yang dulu kita lakukan ke sekarang itu rada-rada nggak bisa sama persis kita ikutin berarti ya Bu ya, harus disesuaikan. Betul. Tugas kita sebagai orang tua itu kan hanya mengarahkan ya, mengarahkan. Nggak bisa kita misalnya sama Nia, saya tidak pernah memaksakan anak saya kamu harus kuliah ini ya, kamu harus kuliah atau jadi apa. Enggak. Saya memberi kebebasan anak saya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi bukan bebas merdeka kayak gitu, enggak. Tapi kebebasan yang dia memiliki tanggung jawab terhadap pilihannya. Artinya pada saat dia sudah memutuskan saya mau jadi ini atau saya mau kuliah di sini, ya dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan. Berarti artinya ada komunikasi gitu ya Bu ya? Jelas, harus. Nah itu dulu berarti juga Ibu diberi kebebasan juga, atau jangan dulu Ibu disuruh sama opung masuk kuliah ini atau apa gitu Bu? Kalau saya diberi bukan diberi
indoktrinasi ya, tapi diberi pilihan. Kebetulan waktu itu tante saya juga sama apoteker ya. Oh iya. Ya, jadi tante saya apoteker, jadi saya diberi wawasan oleh orang tua saya, enak loh jadi apoteker. Oh, dikasih pendapat ya Bu ya, sebenarnya betul. dikasih gambaran. Nah, kemudian saya juga bertanya kepada tante saya waktu itu, oh iya memang enak, jadi ya why not saya coba. Ya, dan memang setelah masuk ke situ, menikmati banget. Oh iya. Berarti dulu SD di Malang Bu, masih di Malang SD-nya? Saya di Jogja. SD sudah di Jogja, SMP separuh di Jakarta, separuh di Palembang. Oh ya, nah SMA-nya? SMA Jakarta. SMA berarti kuliah di Bandung. Ya kuliahnya di Bandung, jadi anak Bandung. Anak Bandung. Jadi anak Sumateranya nih sebenarnya karena garis keturunannya aja ya, karena darah suku orang tuanya aja Bu ya. Iya benar. Tapi saya bangga kalau ditanya orang, oh ya lo orang apa? Orang Batak? Oh iya, halak kita. Halak kita. Iya, halak kita. Dan adong hepeng. Itu Mas Fadel. Kalau Mas Fadel orang apa Mas Fadel? Orang Cilegon kayaknya Bu. Oke, berarti tadi muter-muter ya Bu, SD-nya di Malang, SMP-nya di Palembang, Jakarta, kemudian kembali lagi ke Jakarta, kemudian kuliahnya di Bandung. Nah, berarti kan udah pindah-pindah tempat, udah banyak pengalaman, kayak pengalaman interaksi sama orang-orang yang berbeda dengan orang-orang baru, memperkaya Bu Yola nih sampai jadi kayak sekarang ini nih. Nah, kalau ke arah ketemu sama Bapak Bu mungkin sama di waktu kuliah. Oh, kuliahnya di ITB. Bilang nama ITB loh. Tetanggaan gedungnya, jadi daripada susah-susah cari, udah aja ya sebelah gedung aja, cinlok. Biasanya emang kayak gitu Bu, selain dapat ilmu dapat jodoh. Iya benar. Iya kan? Rugi kan kalau kita sekolah aja Mas Fadel, jadi harus bawa oleh-olehnya gitu. Dan ini oleh-olehnya berkualitas. Harus bawa oleh-oleh. Kalau iya benar. Kontrak seumur hidup. Itu bonus yang positif ya Bu ya, benar, bonus yang positif. Nah, kalau sekarang Bapak juga kuliah di ITB, ketemu sama Bapak, terus kemudian menikah, tinggal di Cilegon. Oh, langsung di Cilegon? Oh enggak, saya jadi pada saat itu saya kerja di Badan POM. Badan POM Jakarta. Okay. Iya, di situ saya 8 tahun sempat kerja di Badan POM. Awal-awal pernikahan kami LDR tuh. Oh, jauh-jauhan ya Bu ya. Terus, wanita mingguan waktu itu, seminggu sekali pulang Bapak. Ya, kadang seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu ya. Jadi anak-anak udah makin besar, saya lihat kalau rumah tangga yang LDR-an gitu nggak sehat. Oh, iya. Nah ini juga mungkin bisa di sedikit dicatat ya Bu ya, bahwa ya memang pada saat kita berumah tangga sebaiknya bersama ya Bu ya, komitmen bersama sehingga mendidik anaknya juga bisa barengan. Anak-anak ini butuh figur ayah, walaupun saya tinggal dengan orang tua saya. Gimana sih kalau kita tinggal dengan orang tua itu semua hukum dan aturan nggak ada kan untuk cucu ya. Semuanya boleh. Jadinya kita yang melongo aja. Program yang disusun sama ibunya kalah sama neneknya. Udah ambiar semua. Nah ini kebetulan saya komitmen dengan suami, ya udahlah mulai anak saya TK saya harus kumpul bersatu. Ada ayah, ada ibu, sehingga anak tidak akan bingung ya mencari figur ayahnya, figur ibunya, figur kakek neneknya mungkin ada. Dan saya bilang figur ayah itu harus ada di setiap saat pertumbuhan anak. Artinya dia bersama didampingin oleh ayahnya. Berarti waktu itu pindah ke Cilegon karena Bapak berarti bekerja di Krakatau Steel. Oh, di Krakatau Steel. Berarti mungkin kalau orang sini bilang udah ideal Bu, ibunya ASN, suaminya di Krakatau Steel. Karena orang Cilegon pasti ya Krakatau Steel gitu ya. Pasti malah ini mah udah ideal banget nih. Pasti orang bilang Bu Yola nggak ada susah-susahnya nih kayaknya hidupnya. Ada aja lancar lah. Ya. Nah, cuman kan ternyata ada aja ya Bu ya. Tapi bagaimana kemudian Bu Yola bisa mengatasi itu, menjalani itu sehingga akhirnya nggak juga menjadi permasalahan yang besar. Jadi ada nih ya sebenarnya pada saat saya pertama pindah ke Cilegon itulah menjadi mungkin kalau bisa dibilang tantangan terberat saya ya Mas Fadel ya pada saat saya baru pertama pindah ke Cilegon. Bagaimana tidak mendapatkan ART? Oh iya, harus. Saya nih nggak ada loh yang saya titipin di sini. Ini kan saya ibarat merantau kan, nggak ada keluarga, tidak ada. Jadi ya saya dan suami harus menangani sendiri semuanya. Terus
waktu itu anak saya TK, saya waktu berpindah ke sini itu kebetulan dinas kesehatan belum terbentuk. Oh, masih dalam proses. Kita juga masih Serang Kotif, mungkin ya. Kotif kita. Oh iya, salah maksudnya ya. Kotif Cil. Oh iya, Kotif. Kota jadi, administratif ya. Jadi saya ditempatkan waktu itu untuk sementara di Puskesmas Cilegon. Oke. Yang di dekat Jalan Raya katanya Iya, sekarang itu ya, iya. di seberang BRI itu ya. Iya. Oke. Nah pada saat itu, aduh saya sedih loh kalau inget cerita ini. Anak saya bekelin kunci untuk pulang ke rumah, terus kemudian saya bawa ke puskesmas, akhirnya anak saya kena tipes. Capek ya. Capek Ya, kayaknya. nggak kurang istirahat karena pulang sekolah. Bukan Betul. istirahat ya. Di situ saya terpikir ya Nia ya, udah deh saya back to basic, saya pengen jadi ibu rumah tangga aja. Oh, jadi sempat kepikiran kayak gitu? Sempat pada saat saya baru pindah, tapi sebelum saya pindah, pada saat saya di Badan POM Jakarta, disitulah saya adrenalin saya meningkat. Di situ kan fasilitas banyak banget nih ya. Oh gitu. Iya, di situ fasilitas banyak banget. Bahkan saya yang baru diterima sebagai CPNS saja saya sudah mendapatkan dinas ke sana ke sini. Maaf Bu, saya lupa. Di Badan POM-nya berapa lama waktu itu Bu? 8 tahun. Oh iya 8 tahun ya. Artinya prajabatan juga ada di sana ya. Ada di sana. Ya. Kemudian saya pindah ke sini, ibarat kata dapat ART yang keluar masuk seperti itu. Oh ya, nggak bertahan lama ya. Itu problem ibu-ibu bekerja iya. Bu. Nah terus anak saya kena tipes. Di situ saya berpikir, saya back to basic aja, saya pengen jadi ibu rumah tangga Kayak aja. jadi gagal kita gitu ya. Iya. Kayak lebih mentingin karir dibanding anak ya. Jadi tapi untungnya saya bicara, saya segala sesuatu itu selalu bicara satu dengan suami. Kemudian kalau suami kan ya gimana baiknya gitu kan. Mendukung aja nih bapak nih, memang sengaja nih Bapak. Terus saya bicara dengan orang tua saya, terutama ibu saya. Ibu waktu itu di Jakarta? Jakarta. Okay. Ya nggak usah harus ke Jakarta kan. Iya. Terus ibu saya tuh ngelarang, jangan berhenti. Dia bilang gitu. Karena anak itu tidak selamanya usia 5 tahun, tidak selamanya TK. Dia akan menjadi dewasa seperti itu. Itu adalah proses, balik lagi kan tadi saya bilang. Nah ini juga mungkin bisa dijadikan catatan juga nih bagi kita ya Bu ya. Kadang memang saya juga pernah ngalamin tuh Bu, rasanya kok saya ini mentingin kerjaan nggak ya dibanding anak-anak gitu ya. Tapi sebenarnya itu bagaimana kita bisa tadi itu ya Bu ya, ngaturnya dan lain sebagainya sehingga semua tetap terhandle ya. Anak-anak tidak terlantar dalam arti kurang kasih sayang kita, sama pekerjaan juga tetap bisa dijalankan dengan baik. Dan memang benar kata ibu saya, itu adalah proses. Anak saya tidak akan selamanya TK. Iya betul. Dan kebetulan juga mungkin Tuhan menjawab semua doa saya ya. Akhirnya saya diberikan ART yang waktu itu cukup lama bertahan di tempat saya, awet. Jadi kemudian kalau puskesmas itu kan dulu sampai jam 2, pas setengah 2 lupa saya ya. Jadi sebenarnya waktunya singkat sih sebenarnya. Kemudian pindah ke Dinas Kesehatan Kota Cilegon terbentuk, dan itu kan sampai jam 4 sore. Ya, dan itu saya sudah punya ART yang udah ada yang bantuin awet di rumah ya gitu. Jadi itulah proses nih ya. Jadi maksud saya jangan kita jangan kita menyerah terhadap keadaan, walaupun kita baru ini berat udah kayak artinya nggak juga langsung mengambil keputusan buru-buru dengan kondisi itu. Kita punya pertimbangan permasalahan, kita cari solusi ya Bu ya. Paling enak itu diskusi dengan orang tua. Iya. Karena memang pengalaman mereka juga memang lebih dari kita ya Bu ya. Jadi kalau kita kan udah khawatir aja tuh tadinya, tapi kan dikasih gambaran, oh iya ya kan dia TK nggak selamanya gitu ya. Berarti habis dari situ pindah ke Dinas Kesehatan, waktu itu sebagai apa tuh Bu, apoteker atau? Saya pindah ke Dinas Kesehatan, waktu itu kan Dinas Kesehatan baru terbentuk di Kota Cilegon, bahkan mungkin Kota Cilegon juga baru terbentuk ya. Jadi pada saat itu saya menjadi Kepala Seksi Farmasi. Oh, Kepala Seksi Farmasi di Dinas Kesehatan berarti Dinas Bu ya? Itu berapa lama tuh Bu? Cukup lama ya, saya menjadi Kepala Seksi Farmasi waktu itu kalau nggak salah 11 tahun loh. Sampai 11 atau 12 tahun. Saya masuk Dinas Kesehatan tuh Bu Yola masih Kepala Seksi Farmasi. Oh iya, karena masih Bu Ida ya waktu itu. Oh iya, masih Kepala Seksi Farmasi ya Bu ya. Berarti di Cilegon jadi Kepala Seksi Farmasi di Dinas Kesehatan sampai sekitar 11 tahun. Kemudian next karirnya jadi Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Sumber SDK ya waktu itu ya. SDK itu sekitar 7 tahun. 7 tahun. Berarti Ibu dalam satu jabatan itu Bu ya, artinya
lama ya Bu ya, ada yang 11 tahun, 11 tahun tadi ya, 11 tahun, kemudian 7 tahun di SDK, di Kabit kemudian SDK. Rotasi perubahan SOTK mungkin. Enggak, rotasi. memang ada rotasi, di Hmm. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 6,5 tahun ya kita bersama. Oh iya, kita gabung di 6,5 Kesmas itu tahun. 2000 berapa ya Bu? 2017. Di Kesmas. Iya. 6,5 tahun, kemudian baru sekarang di sekretariat ya, sebagai sekretaris kesehatan. Nah, farmasi, SDK, Kesmas itu kan beda ya Bu ya? Kalau beda banget. Nah, Beda banget. belajar apa tuh Bu dari perbedaan yang ada di situ? Sebenarnya gini nih ya, kita pada saat kita bekerja itu kita jangan berharap sesuai dengan disiplin ilmu ya. Oh iya, Bu Yola kan backgroundnya apoteker nih, maunya obat aja Gak gitu ya? mau saya. Oke. Saya waktu itu kebetulan mendapatkan kepala dinas Dr. Ariadna ya. Ya, gue tuh tahu. Lu tuh kalau ditanya farmasi atau apoteker Pasti bisa lu langsung pasti dia. bisa. Dia bilang gitu. Lu Makanan sambil merem sehari-hari. juga pasti bisa. Coba belajar yang lain. Di situ saya tuh sebenarnya masih bertentang gimana sih, itu kan bukan sesuatu profesi bukan saya. bidangnya. Kesehatan masyarakat. Tapi kebetulan lagi nih ya, saya mendapatkan pencerahan dari suami. Nah ya, tadi Ibu. Orang tua, sekarang Suami. Artinya komunikasi ke orang-orang terdekat itu penting banget ya Bu? Penting banget. Di situ saya diingatkan suaminya, kamu kan S2-nya tentang kesehatan masyarakat. Oh iya, beliau MKM. Masa kamu nggak ngerti sih tentang kesehatan masyarakat? Di situ loh saya terpacu, Mas Fadel. Kebetulan juga Tuhan sayang banget dengan saya. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang mensupport saya di bidang kesehatan masyarakat. Salah satunya Ibu Sati. Kita sama-sama orang baru waktu itu kan, Sama-sama Bu? orang baru, pemain baru. Iya, sama-sama belajar gitu ya, Sama-sama masuk belajar. ke tempat yang baru gitu ya. Sama-sama gini ya. Mungkin sebelum saya masuk ke bidang kesehatan masyarakat, banyak muatan-muatan. Oh, hati-hati di sana. iya, mungkin 7 ya. program indikator SPM di situ. Yang tadinya saya di SDK non SPM, Oh, iya. saya bukan dibebankan ya, dititipkan 7 indikator SPM. Oh, hati-hati di situ mau penilaian kota sehat, itu capaian yang tertinggi Wistara. Jadi itu sempat Ibu alami rasakan pada saat awal? Iya, beban Iya. ya. Kalau menurut saya beban. Tapi setelah saya pikir-pikir, apalagi suami saya bilang, kenapa kamu masih takut? Kamu kan sekolah kesehatan masyarakat. Terus saya bilang, iya ya, saya belum mencoba kok saya udah takut. Nah kadang itu ya Bu ya, Iya, artinya lingkungan tuh ada yang support kadang, tapi ada juga yang mungkin ya kita ketemu lingkungan yang dikasih taunya tuh yang susah-susahnya. Di situ susah loh, di sini susah loh. Di situ gitu ya. saya mikir, saya nggak mau ya, orang saya belum mencoba kok saya udah takut duluan. Dan setelah saya potret, loh saya itu dikasih teman-teman di kesehatan masyarakat orang-orang yang mumpuni loh. Yang ahli di bidangnya loh. Kita nggak kerja sendiri ya Bu ya. Kita nggak saya kerja tinggal sendiri. ngedrive gitu loh. Kenapa kok saya takut? Disitulah saya terpicu Nia mungkin tahu ya, karena Nia di kesehatan lingkungan, bagaimana kita memulai deklarasi ODF di kesehatan lingkungan dari 0 kelurahan Mas Fadel, kemudian sekarang sampai menjadi 43 kelurahan, 100% saya dibantu sama teman-teman Kesling. Saya terima kasih teman-teman Kesling. Jadi memang apa tuh Bu berarti? saya dipertemukan. Saya kan berkali-kali bilang ya Nia ya kepada teman-teman di Dinas Kesehatan, tidak ada keberhasilan seorang pemimpin. Tapi bagaimana kita kerja sama tim, bagaimana kita membutuhkan orang lain. Itu yang kadang-kadang orang terlupakan ya. Saya butuh orang lain. Artinya bukan hasil dari kita sendiri, tapi atas kontribusi orang lain juga ya Bu ya. Betul sekali. Jadi memang bagaimana kita kerja sama tim, nggak akan bisa kita kerja sendiri, capek sendiri yang pada akhirnya. Nah, bagaimana kita sudah diberi peluang nih, manpower di sekeliling kita nih bagus-bagus. Bagaimana kita memanfaatkan dan bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita meminta tolong mereka, itu yang harus pandai-pandainya kita memotret. Oh, artinya pada saat kita bekerja kan kita butuh support dari orang lain ya Bu ya, support dari tim-timnya kita. Artinya penting juga untuk kita bisa berkomunikasi sama tim kita. Betul. Jadi kalau tanpa komunikasi ya nggak mungkin lah. Kalau urusan komunikasi
Beliau agak jagonya gitu ya. Iya. Nah kalau support dari Bapak nih Bu sama anak-anak sampai dari awal Ibu, pasti kan juga ada support beliau Ibu ya, bisa sampai mencapai posisi yang sekarang dalam hal bekerja ya Bu ya. Itu gimana Bu? Kebetulan lagi, bukan kebetulan ya, memang sudah ditakdirkan. Tuhan ya Bu ya. Iya, saya mendapat suami yang tidak melarang saya berkarir, bekerja maupun apapun yang saya lakukan sepanjang aktivitas itu positif. Selalu didukung. Baik, kayak saya mau pensiun begini ya, saya mau mengakhiri masa bakti, saya bilang ke suami saya, Pak, saya pengen jadi surveyor, saya pengen jadi, saya pengen jadi surveyor, saya pengen aktif di kota sehat nanti. Ya monggo aja kalau itu positif. Artinya tetap memberikan kontribusi ya Bu ya, bagi masyarakat. Anak-anak apalagi, anak-anak kan sudah bekerja juga. Iya, sudah punya dunianya ya. Daripada mamanya di rumah, mending biar aja lah mamanya berkarir di luar. Ya kan memberikan manfaat yang positif ya untuk masyarakat. Artinya mengisinya nanti dengan hal yang positif lagi gitu ya Bu. Kan sama nih ya di setiap doa kita, mungkin Mas Fadel juga sama teman-teman yang ada di sini, bagaimana kita bekerja supaya apa yang kita kerjakan memberikan manfaat ya untuk orang lain. Kalau memberikan manfaat untuk diri kita sendiri itu ego akhirnya. Itu kerjaan sukses karena saya. Kalau nggak ada saya, nggak akan mungkin. Nah, gitu. Tapi ya. kalau kita bermanfaat untuk orang lain, kita akan berpikir itu adalah jawaban doa saya. Saya berdoa bahwa apapun yang saya kerjakan memberikan manfaat untuk bagi orang lain gitu ya. Nanti Tuhan yang akan balas ke kita. Betul. Ya Bu ya. Oke, ada catatan saya tuh kalau ngeliat Bu Yola ada catatan yang sampai sekarang gitu masih saya ingat Bu. Ada dua hal penting gitu. Betul. Nah itu saya nggak tahu kalau orang lain nih Bu ya gitu, karena sebenarnya kan juga udah lama sama Bu Yola. Satu, Bu Yola tuh kalau marah gitu ya hari itu aja. Dan ya saya sebenarnya salut sih Bu, maksudnya ya mungkin saya pernah menemukan orang yang masih mengungkit lagi misalnya gitu ya kan, karena namanya kita kerja, banyak orang, banyak karakter, macem-macem, ada yang sesuai, ada yang enggak, mungkin etos kerjanya juga beda-beda gitu ya. Ngelihat beliau marah sampai semarah-marahnya pernah gitu ya. Agak-agak marah pernah gitu. Tapi ya sudah segitu aja gitu. Nah itu apa memang Bu Yola apa ya sudah memaafkan, melupakan atau gimana Bu? Kalau saya nih ya, saya itu memang orangnya eksplosif ya. Jadi karena prinsip saya gini Mas Fadel, kalau tidak saya sampaikan, keadaan itu tidak akan berubah. Iya. Orang itu akan berjalan seperti itu. Yang makan nanti kan saya. Yang stres Ibu ya jadinya ya. Gitu terus ya. Perasaan saya sudah ngasih tahu secara tersirat misalnya gitu. Kalau saya enggak nih ya. Jadi mungkin sama yang dikatakan nih ya. Saya memang kalau marah ya marah gitu loh. Tapi saya tidak mau membawa marah itu pulang ke rumah atau lebih dari 1 hari. Jadi mungkin saya sering yang mengatakan kepada Nia, yang nggak mengenakan saya, Mas Fadel, omongan yang nggak mengenakan saya akan sampai di kuping kiri saya. Nggak mau saya, kalau orang bilang, masuk kiri keluar kanan, nyangkut dong di sini, bener kan? Nyangkut dong. Ada aja yang kesisa ya Bu ya? Sini kesini hati kan. Nah, kalau saya kiri keluar lagi kiri. Mental berarti Bu? Nah mental. Jadi saya nggak mau, apalagi di saat saya umur desa segini banyak pikiran yang membuat hati saya tidak gembira, hati saya nggak happy, hidup saya nggak gembira. Pokoknya masalah yang di kantor sudah selesai, saya selesaikan di kantor. Pulang ke rumah saya nggak mau bawa apapun. Sama masalah rumah juga tidak akan saya bawa. Ya artinya nggak ke bawah-bawah ya. Mungkin ada ya sebagian orang punya masalah di rumah nih kayak Mas Fadel nih kayaknya Bu. Jangan Mas Fadel. Masa orang kantor yang jadi kena gitu. Waduh, ya? Atau kena imbasnya itu. Atau punya masalah di kantor, orang rumah yang jadi kena. Aduh, kasihan amat. Ya artinya ya ini ya Bu ya, bagaimana kita menyeimbangkan. Kapan kita tahu porsinya kita di kantor seperti apa, porsinya di rumah juga seperti apa. Sama satu lagi nih Bu. Ya gitu kan kita kembali ya Bu ya, ruang inspirasi. Kita pengen nanti teman-teman yang juga melihat tayangan ini tuh bisa punya inspirasi juga nih dari Bu Yola. Bagaimana tadi beliau komunikasi sama ibu, komunikasi sama suami dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan juga nanti bisa diterapin sama teman-teman. Nah Bu Yola ini pasti kalau saya ke dinas lain Bu, salam ya buat Bu Yola cantik.
pasti itu nggak di mana Bu gitu, itu nggak bisa saya munafikan gitu ya. Saya sempat bilang masa ingatnya Bu Yola aja sih gitu ya. Bu Yola cantik, tapi buat saya pribadi Bu, artinya gitu ya, Bu Yola yang 2 bulan lagi Bu ya. Aduh jangan dibahas panjang-panjang, nanti ke bawah suasana jadi sedih gitu ya. Parkir, insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan nanti parkirnya berakhirnya itu dengan meninggalkan sesuatu yang amat sangat positif buat kita semua gitu ya. Tapi masih dalam kondisi yang sehat ya Bu ya. Prinsip hidup saya nih ya, mungkin yang bisa ditiru. Yang positifnya dari saya tiru, silahkan tiru. Tapi kalau yang jeleknya jangan ditiru ya. Jadi prinsip hidup saya adalah bagaimana saya membuat orang senang. Oke, berarti berbagi kebahagiaan. Iya. Sama kayak contoh, saya kasih contoh ruang inspirasi ini yang tadinya tidak Support ada. Bicara dengan Nia, oh iya, kita perlu loh. Bagaimana kita produk dari dinas kesehatan, mungkin bukan tidak dari program kesehatan, tidak dari program kesehatan saja, tapi juga dari yang sisi yang lain. Kalau yang dari kesehatan mungkin teman-teman puskesmas sudah banyak. Tapi kita membuat konsep yang berbeda, bagaimana kita menginspirasi orang lain dengan adanya ruang inspirasi ini. Itu yang saya senang ya Nia, yang tadinya tidak ada. Saya pengen jadi ada. Kemudian juga yang tadinya belum sempurna, ya saya pelan-pelan arahkan kita menjadi lebih baik ya. lagi, seperti itu. Kalau makanan mas saya biasa aja nih ya. Jangan-jangan makan enak terus. Enggak lah, kan kita sering makan berdua nih ya. Jadi Nia tahu saya sering ditraktir. Yang saya makan ya sama yang dimakan dengan Nia. Intinya adalah lakukan aktivitas fisik teman-teman nih ya. Lakukan aktivitas fisik, gizi seimbang, harus ada sayur, harus ada buah, kemudian harus, kalau udah seumur saya, karbohidratnya dikurangi. Nah ya itu kan, kalau kita kan apa yang ada dimakan Bu, tanpa memikirkan yang tadi ini seimbang atau enggak. Nah itu pasti kalau saya pribadi nih ya, nggak mungkin gitu hasilnya bisa seperti ini gitu ya, tapi kemudian ya asal-asalan gitu ya. Artinya tetap di-maintain ya Bu ya. Iya, betul. Mana apalagi udah mungkin usianya sudah mulai di atas 40 atau 50 mungkin udah lebih. Kalau usia Bu 58 on the way. Tuh, Mas Fadel tahu nggak kalau Bu Yola 58? Enggak kan, pasti dikira 38. 17 jongkok ya Mas Fadel ya, larinya ya itu tadi 58. Iya, artinya tetap ada pola hidup yang baik yang diterapkan selama ini. Jangan lupa nih ya, saya itu Mas Fadel kalau udah jam 9 malam, maksimal jam 10 udah nggak bisa diganggu gugat, ini mata udah tidur. Istirahat. Karena jam biologis kita yang terbaik untuk tidur itu. Saya kan sering nganter nih ibu saya konsul ke dokter saraf ya. Jadi kata dokter saraf ibu saya itu tidur yang maksimal dan optimal itu adalah dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Kita mau bangun jam 4 nggak apa-apa loh. Jam 11 sampai jam 3. Iya, kalau mungkin muslim kan pas ya, bangun jam 3 bisa sholat malam kan ya. Saya nggak usah jam 11, jam 9 aja saya udah ngantuk. Artinya istirahatnya ya Bu, istirahatnya cukup. Jadi tidur yang berkualitas itu harus di jam 11 sampai jam 3. Berarti nih jangan nggak boleh begadang. Mau tidur scroll HP biasanya ya ke keranjang, diklik-klik pindahin ke keranjang sampai lupa waktu. Akhirnya kurang. Itu niat banget. Aduh, enggak juga sih Bu. Berarti kan saya habis ini harus berubah nih pola hidupnya biar pensiunnya kayak Bu Yola nanti masih soalnya banyak banget itu Bu yang ngomong nggak nyangka ya kalau udah mau pensiun gitu, karena memang ya itu ya, maksudku aku juga sama teman-teman juga kita belum tentu nih di usia sama kan, kita mereka beda-beda ya Bu ya, di usia yang sama nanti kayak Bu Yola masih bisa sesehat Bu Yola, masih bisa secantik Bu Yola gitu ya. Cantik dalam arti di sini tuh kan menyenangkan ya Bu ya, dilihat itu berarti sehat gitu. Iya, kadang orang begini ya, kalau cantik itu konteksnya dengan awet muda. Enggak, kalau menurut saya cantik menurut usianya nih ya. Jadi, usia 50-an ya cantiknya memang juga ya Bu ya. Itu iya. Ibu 50-an nggak mungkin ikutin saya anak muda gitu ya. Nggak mungkin banget. Jadi cantik sesuai usia. Jadi
idola saya tuh tahu nggak nih Siapa tuh? Widiawati. Jadi dia oh iya ya, kayaknya dia dari dulu begitu aja ya, cantik gitu loh, tua. Jadi cantiknya tuh cantik di usia tua gitu, usia senja gitu. Nah itu saya pengen kayak dia gitu loh Nia. Jadi bisa jadi juga berarti kan Ibu sebenarnya kan kita bekerja itu kan hampir separuh usia kita ya Bu ya, iya, ngabisin. Betul. Dan tahu sendiri di kerjaan itu kan banyak stresor gitu ya. Kalau stresor itu mengganggu kita kan otomatis mempengaruhi juga kan Bu ke physically. Pasti. Nah berarti beliau bisa memanage. Yang penting kan jangan sampai hati kita tidak bisa kita kelola dengan baik. Salah satu germas kan ini gerakan masyarakat hidup sehat kelola stres. Mengelola stres. Jadi iya, jangan karena sampai sekarang itu memang tekanan itu ya Bu ya, dari pekerjaan, mungkin dari ekonomi. Ya, Mas Fadel nih kayaknya stres nggak? Aman. Asal jobnya jalan terus. Banyak bersyukur ya Mas Fadel ya. Kalau kita banyak bersyukur pasti kita bisa mengelola stres. Iya, artinya stres itu pasti ada pasti ya Bu ya. Ada. Tinggal apakah kita mampu mengelolanya atau tidak. Mungkin teman-teman yang tidak mampu mengelola, ada efek ke kesehatannya, ke dirinya. Tapi yang mampu mengelola ya dengan stresor yang sama ya biasa aja. Kalau buat Bu Yola tuh nggak ada masalah. Beliau selalu happy aja. Nah itu yang perlu kita, bukan berarti nggak ini ya Bu ya, tapi memang artinya itu tadi, kalau memang itu berdampak buruk bagi kita, kalau kita terus mikirin, ya mendingan kita mungkin bisa memikirkan hal yang lain ya Bu ya, yang lebih positif. Bahkan jadi yang kita lebih serius pun pernah saya hadapin loh Nia. Oh iya? Itu kan saya di dalam pekerjaan ya, hal yang serius pun pernah saya hadapin. Pertama sebagai manusia manusiawi ya, saya stres, saya misalnya gamang, galau. Tapi saya selalu berprinsip seperti ini nih ya. Saya on the right track. Oke. Saya on the right track. Kenapa saya mesti takut? Dan saya menghadapi permasalahan itu kan nggak sendiri gitu. Iya. Saya punya teman gitu loh, teman untuk ya kita untuk diskusi, mencari solusi, dan itulah ya saya nggak pernah. Nia mungkin kita sudah berteman berapa puluh tahun ya Nia ya, saya nggak pernah mau menyimpan sebuah permasalahan di pekerjaan sendiri. Saya selalu mungkin Nia adalah salah satu teman saya yang paling sering saya curhatin. Saya selalu mencari jalan keluar internal saya dulu di kantor dulu. Nah, itu yang penting. Kita jangan sendiri mengelola mau menghadapi sebuah persoalan bingung sendiri. Yaitu salah satu kunci mengelola stres. Jadi manusiawi ya orang itu akan stres. Nggak ada ya kalau kita nggak stres mungkin ODGJ ya. Iya, dia udah nggak merasakan apapun ya jadinya ya Bu ya. Ya ODGJ ya nggak pernah merasakan stres. Dia happy aja itu ya. Iya happy, gua tawa terus kok. Nah maksud saya ya jangan segan-segan nih teman-teman ya kalau menghadapi sebuah persoalan. Kita memang harus pandai mencari teman yang teman itu banyak. Iya. Kan ibarat kata kita tuh harus bergaul dengan siapa aja. Tapi teman itu harus kita pilih ya, yang mana karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita, manajemen diri kita. Nah itu jangan sampai salah kita di dalam memilih teman. Bergaul harus dengan siapa aja, tapi teman yang karena akan mempengaruhi kita, otomatis memang harus agak selektif ya Bu ya. Dan itulah yang akan berpengaruh pada pola pikir kita. Nah kalau misalnya kita yang tadi nih ya, saya menghadapi berbagai masalah di pekerjaan saya mulai awal karir saya mampu sampai sekarang ini. Saya easy going nih, lihat sendiri kan, easy going karena saya merasa saya punya teman kok yang bisa saya minta pertimbangan, saya bisa didiskusikan. Iya, bisa saya ajak diskusi, saya punya pimpinan, saya punya teman-teman di sekitar saya yang bisa saya minta diskusi. Artinya pada saat ada permasalahan itu nggak gerasa gerusu mungkin ya Bu ya. Dan saya nggak mau menyimpan sendiri. Permasalahannya apa? Ini kemudian terkait dengan siapa? Nanti kita kumpulin bareng yang terkaitnya, kita diskusikan solusinya gitu ya. Komunikasi nih. Iya. Nah itu jagonya lagi tuh komunikasi gitu ya. Bu Yola kalau udah mengajak komunikasi, halo, diteriakin semua, dipanggil satu. Karena menurut saya begini nih ya, kalau saya Mas Fadel, saya sering menyapa orang, even itu OB ya, saya sering menyapa. Karena menurut saya sapaan ringan aja, Mas Fadel, saya gitu, senang nggak? Iya kan, berarti mereka dihargain gitu ya, kayak diingat ya. Walaupun gitu. hanya manggil nama aja Nia, gitu, saya sambil jalan Nia
gitu. Sering Mas Fadel kayak begitu. Jadi kalau menurut nanti saya itu akan kita rindukan. nanti saya telepon Nia Mas Fadel gitu. Jadi memang ya itu tadi ya Nia ya. Satu, komunikasi, kemudian perhatian sekecil apapun akan dihargai orang lain, walaupun event itu yang tadi saya katakan hanya manggil nama. Karena kita tulus kali Bu ya, nggak gitu ya, nggak fake gitu ya. Emang aslinya kita begitu gitu ya gitu. Nah itu juga mungkin penting nih, kalau kita kerja kan ketemu banyak orang, mulai dari ya ada yang sama ya Bu ya dengan selevel, ada mungkin ada atasan, ada mungkin yang di bawah secara jenjang jabatan Bu ya. Tapi kalau kita tadi itu tulus, kita berteman sama mereka ya orang juga akan ngerasain kalau itu ini tulus. sebelum podcast ini nih ya, sebelum saya datang ke sini. Ada teman lama saya di atas, sebenarnya nggak ada relationnya dengan pekerjaan saya di sekretariat, tapi karena dia datang ke atas, saya naik dulu tadi Mas, saya sapa dulu dia. Bu Yola masih di sini. Oh gitu ya. Bu Yola masih di sini. Masih Pak, bilang gitu. Saya tahun depan pensiun Pak dari dinas kesehatan. Oh iya. Pasti nggak nyangka lagi kan? Nggak nyangka juga. Pasti dikira masih muda loh. Nah, itu tadi terus, karena nggak pernah stres ternyata. Punten ya Pak, saya mau turun ke bawah, udah ditunggu teman-teman gitu. Dan itu memang saya sempatkan Mas Fadel. Saya nggak mau ya udahlah bukan kerjaan gue lagi gitu loh, ngapain gitu. Enggak, menurut saya hubungan yang bagus itu adalah hubungan yang harus kita bina terus. Relationship yang baik gitu ya Bu ya. Iya, itu juga sampai kalau aset kita, ya Bu ya. Iya dong. Nanti kan kita misalnya ada kadang tiba-tiba butuh bantuan apa. Nah, orang-orang yang tadi kita punya hubungan baik itu bisa kita. Itu tadi kan bergaul, kita harus dengan semua orang. Berteman itu baru yang mempengaruhi pola pikir. Iya, karena kalau kita asal berteman juga nanti ya itu ya. Biasanya kan yang sejenis gitu ya Bu ya. Nah, setelah tadi panjang lebar nih Bu. 2 bulan lagi mau pensiun nih, masih ada harapan yang mungkin Ibu ingin capai kalau dari sisi kerjaan Bu, ada nggak? Kalau dari sisi kerjaan, saya rasa saya sudah cukup ya Nia ya. Saya sudah cukup 2 bulan lagi saya mengakhiri masa bakti saya sebagai PNS. Saya yakin teman-teman saya yang akan meneruskan tongkat estafet ini akan jauh lebih excellent daripada saya, karena akan teruji dengan sendirinya Nia. Nggak usah takut. Nih saya katakan kepada teman-teman saya, jenjang karir ini, percayalah teman-teman, kalau sudah kita mendapatkan kepercayaan dari yang di atas maksudnya Tuhan ya, jadi itu kita akan mendapatkan dengan sendirinya. Nggak usah, aduh saya udah lama ini tidak ada. Saya lebih lama Nia tahu sendiri. Saya menjadi kepala seksi 11 tahun tadi yang di SDK. Kabit SDK 7 tahun. Kesmas 6 tahun. Saya Tuhan memang memproses saya di setiap jabatan itu. Memang diproses, akhirnya wawasan saya bertambah. Dengan saya pindah-pindah gini, Nia juga mungkin pindah-pindah juga. Itu akan memperkaya wawasan. Iya, jadi saya juga lupa nih, Bu Yola ini juga orang yang memberi kesempatan untuk saya belajar hal-hal yang baru gitu. Dan emang setelah kita jalan itu baru ketahuan ya Bu ya, baru berasa, baru bersyukur bahwa oh ya ini toh tujuannya. Iya. Jadi memperkaya tadi kita itu Bu ya. Tapi kalau secara personal Bu masih ada yang ingin dicapai nggak Bu? Kalau tadi kan pekerjaan ya mungkin sudah merasa cukup, tapi kalau personal? Pribadi ya maksudnya? Ya pastinya saya pengen lah anak-anak saya next berikutnya ya Nia ya kalau dari pribadi adalah keinginan pribadi saya yang mungkin nggak bisa saya sebutkan di sini ya Nia ya, tapi sebagai manusia ya harus disyukuri saat yang sekarang, harus disyukuri saya masih diberi kesempatan untuk mengakhiri masa bakti saya dalam keadaan sehat. Itu sudah anugerah terbesar bagi saya. Nggak banyak loh Nia, banyak loh yang endingnya tidak bisa merasakan mengakhiri masa baktinya di usia 58. Nah, itu adalah step kehidupan yang harus saya syukuri. Saya bisa mengakhiri dalam keadaan saya sehat. Saya meninggalkan pekerjaan yang yang mungkin bisa dilanjutkan oleh selanjutnya seperti itu. Nah, itu mungkin yang harus disadari oleh teman-teman saya. Nggak usah post power syndrome. Jadi kita cari saja kegiatan-kegiatan
Kita cari saja kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih positif lagi pada saat kita pensiun. Oke, jadi nanti bisa mengisi kegiatan setelah pensiun juga dengan hal-hal yang positif juga ya Bu ya. Oke, ternyata hari ini banyak banget nih yang bisa kita dapat dari seorang Ibu Yola. Inspirasi positif dari beliau. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan atau kemudian mendengarkan sharing kita hari ini tuh bisa mengambil yang positif-positif tadi gitu Bu ya. Dalam bekerja khususnya karena memang sebenarnya segmen kita adalah pekerja Bu. Karena kan harapan kita bagaimana teman-teman pekerja itu bisa bekerja lebih positif, mengisi hari-harinya dengan positif, interaksi dengan lingkungan kerjanya juga bagus sehingga bekerjanya dia itu tidak hanya sekedar menghasilkan akhir bulan gajian, tapi dia menjalaninya nggak happy, nggak bahagia, penuh dengan beban. Nah itu yang kita nggak mau. Nah kayak Bu Yola ini nih, gajian happy tapi hari-harinya juga happy gitu ya. Ya baik, terima kasih banyak Bu Yola. Kita doakan semoga sehat selalu. Amin. Terus tetap sukses untuk anak-anaknya. Terus kemudian untuk Bapak juga sehat, semuanya sehat. Sehingga nanti bisa mengisi pensiunnya juga tetap beraktivitas baik dan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, Mas Fadel. Selesai sesi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.